Pemilihan kepala daerah atau pilkada sebentar lagi memasuki tahap pemungutan suara dan perhitungan. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Dan ini merupakan pemilu di masa pandemi. Seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pilkada di masa pandemi. Podcast Polda Jogja. Polkes Polisi punya podcast. Hari ini telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Hamdan Kurniawan. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Esti, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik. Mbak Esti sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, bahagia Pak. Alhamdulillah. Nah ini terima kasih banyak atas kehadirannya Pak di tengah-tengah kesibukan Bapak mengurus tahapan-tahapan pemilu, masih menyempatkan diri berbagi dengan kami untuk disampaikan kepada masyarakat informasi-informasi pemilu dan juga kesiapan pemilihan atau pemungutan suara saat pandemi ini. Ya. Terima kasih ya Pak ya atas kehadiran Pak. Ya, senang bisa. Iya, saya juga senang sekali bisa bertemu Bapak hari ini. Ya. Tapi sebelumnya kami mohon Bapak berkenan melepas masker hanya untuk sekedar memperkenalkan kepada sedulur Jogja Istimewa. Siapa sih Bapak Hamdan Kurniawan tersebut? Siapa tahu ketemu di jalan gitu. Siap. Pak. Monggo. Baik Siap, Mbak Esti. Pak. Tepuk tangan tuh Pak Hamdan. Beliau luar biasa, masih muda Pak. Ya. Siap. Oke, kita dalam pelaksanaannya Polkes tetap mentaati protokol kesehatan ya Pak. Tetap kita menggunakan masker, menjaga jarak, juga cuci tangan sebelum sampai ke tempat ini kita juga sudah cuci tangan. Oke. Ini sebelum kita membahas tentang pilkada atau KPU sendiri, kami mohon berkenan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu, latar belakang pendidikan dan bagaimana sampai menjadi seorang ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Ya, terima kasih Mbak Esti dan teman-teman semua. Saya nama lengkap Hamdan Kurniawan. Saya saat ini di KPU DIY, ini sebagai ketua KPU. Dan ini adalah masa jabatan saya yang kedua. Ya, jadi di KPU DIY sejak 2013 sampai 2018. Itu di periode pertama saya. Kemudian periode kedua 2018 sampai 2023. Ya, jadi saya sudah 7 tahun di sini. Sudah lumayan lah, sudah lumayan lama. Nah, itu kemudian ya kalau soal keluarga ya, saya punya istri 1, anak 2 ya. Udah besar ya Pak ya? Yang pertama SMP kelas 3. Yang kedua SD kelas 2. Ya, itu keluarga saya dan selama di KPU 7 tahun tentu ada banyak hal yang sudah saya geluti, saya alami dan saya merasa menikmati pekerjaan di KPU gitu. Akhirnya menikmati, udah hampir, ini dari kedua. Udah periode kedua ya betul. Jadi sudah kalau dihitung sebelumnya malah sudah lama Mbak. Jadi saya ini sudah kurang lebih 17 tahun di KPU ya. Ini saya termasuk dan ada juga salah satu komisioner yang menjadi komisioner itu sejak lembaga ini berdiri. Wah, luar biasa. Ya, jadi 2000 kalau di kabupaten itu berdiri tahun 2003. Kalau di pusat kan 2001. Nah, 2003 itu saya sudah berkecimpung di KPU tapi masih waktu itu di KPU kabupaten. 2 periode juga sama dengan di provinsi ini, jadi 2003, 2008, 5 tahun. Kemudian nyambung lagi 2008, 2013. Nah, tadi kemudian sambung ke provinsi. Sambung terus. Nah, ini sudah periode kedua. Betul. Jadi di KPU provinsi. Berarti kemungkinan ada ini ke KPU pusat nih. Ya, kesempatan ada ya. Nanti tergantung besok seperti apalah. Karena seleksinya juga lumayan ya Pak ya. Ya, seleksinya se-Indonesia. Ya. Bisa dicoba Pak. Siap. Ya, berarti sudah sangat paham banget namanya
KPU pilkada itu pemilihan umum dan sebagainya udah banyak Ya sekali kurang lebih karena pengalaman. sudah makanan sehari-hari. Iya, memang Pak kalau misalnya udah profesional di bidangnya ya orang bilang berat pun kita bisa menganggapnya itu ringan. Nah, Iya, ini iya, iya. kaitannya dengan KPU kan tidak semua orang udah paham. Bahkan saya sendiri mungkin baru belajar ya KPU itu apa sih. Iya, iya, Nah, iya. KPU sendiri apa sih Pak yang bisa mungkin kita sampaikan kepada sedulur tugas, Iya. fungsinya dan sebagainya gitu. Ya, KPU ini sederhananya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum ya. Kalau kita lihat rujukannya itu posisi KPU itu sungguh kuat karena ada di konstitusi, ada di Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita cermati lagi sesungguhnya tidak semua lembaga itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, KPU itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E. Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Ya, nasional itu dia melingkupi wilayah NKRI, itu sifat nasional yang pertama. Kemudian sifat yang kedua tetap, meskipun lembaga itu akan tetap ada meskipun masa jabatan orang yang ada di situ itu dibatasi periode tertentu 5 tahun sekali. Ya. Dan mandiri itu adalah memang spirit dasarnya KPU adalah lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh Bebas dari pengaruh. apapun ya, kepentingan-kepentingan politik dan seterusnya. Karena memang dia sudah diciptakan sebagai lembaga penyelenggara yang independen atau yang mandiri. Sehingga keputusan-keputusannya betul-betul keputusan yang mandiri, tidak karena dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain. Ya, itu secara regulasi ya, secara aturan di Undang-Undang Dasar kita. Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang di dalamnya itu ya mengatur mengenai apa yang dilakukan oleh KPU, tugasnya apa, wewenangnya apa, kewajibannya apa, itu diatur sangat lengkap. Betul, di Undang-Undang 7 itu lengkap sekali, ya. Dan secara kelembagaan yang disebut sifat tetap KPU itu KPU RI atau KPU pusat ya, kemudian KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten. Nah, selebihnya yang bawah, yang penyelenggara di tingkat kecamatan, penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan, penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu ad hoc semua. Hanya kepanitiaan. Yang itu begitu selesai tugasnya bubar. Ya, tapi kalau di KPU ini kelembagaannya tetap itu berkesinambungan, orangnya bisa ganti tapi lembaganya tetap ada. Ada banyak pertanyaan, Mbak. Iya. KPU itu kalau sudah selesai pemilu atau pilkada ngapain nih? Jangan-jangan nganggur gitu ya? Enggak. Ada kerjaan, Pak. Ternyata apa, Pak? Enggak, jadi banyak. Sebenarnya ada banyak orang yang tidak tahu mungkin ya. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa selain menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya ada banyak tugas KPU ya. Mulai dari pendataan pemilih. Kami itu sudah mulai merubah sudah beberapa tahun ini pendataan pemilih yang hanya 5 tahunan. Karena itu dirasa tidak efektif. Pendataan pemilih kemudian diubah menjadi pendataan pemilih berkelanjutan. Bahkan setiap 3 bulan sekali itu kita update data, kita plenokan, kita publikasi. Orang yang meninggal berapa selama 3 bulan, orang yang migrasi dari sini ke sana, keluar daerah yang harus kita coret berapa orang. Mereka yang datang ke sini masukkan sebagai pemilih berapa orang. Mereka yang berusia 17 tahun, kita kerjasama dengan sekolah, ada datanya, dengan Dukcapil juga ada datanya, kita masukkan sebagai pemilih. Ini jadi salah satunya itu pendataan yang berkelanjutan. Itu yang dilakukan. Dan juga banyak hal lagi, pendidikan pemilih, yang itu namanya pendidikan itu kan jangkanya jangka panjang ya. Tidak, kalau sosialisasi mungkin hanya saat itu, tapi kalau bicara soal pendidikan ini sifatnya jangka panjang dan itu proses menyadarkan orang. Jadi itu juga kita lakukan. Gitu. Iya, jadi jangan sampai dipikir hanya setelah selesai pemilihan sudah terus rebahan gitu enggak ya? Ternyata justru mencari data-data pemilih selanjutnya ya Pak. Berarti salah satunya itu. Ya, berarti setiap tahun itu mendapatkan pemilih calon pemilih baru. Bahkan setiap 3 bulan setiap 3 bulan kita ada tambahan pemilih baru atau pemilih yang sudah ada tidak memenuhi syarat. Misalnya nih, ada pemilih yang waktu itu masih sipil tapi kemudian menjadi TNI atau menjadi Polri, itu kita coret, kan gitu. Jadi itu namanya update data atau pemutakhiran data. Per 3 bulan berarti ya? Per 3 bulan. Bekerja sama juga selain dengan Dukcapil, dengan Dukcapil, dengan sekolah, dengan Kementerian Agama, bahkan juga
lembaga-lembaga lain ya, lembaga-lembaga lain yang punya ini apa namanya kewenangan atau otoritas untuk bisa mendapatkan data itu gitu. Luar biasa, berarti tidak tinggal begitu saja. Saya pikir selama ini juga gitu Pak, maklumlah nggak begitu berkecimpung di hal-hal pemilihan. Saya sekali aja Pak milih sebelum jadi polisi. Oh iya. Jadi setelah itu sudah tidak begitu memperhatikan juga. Ngomong-ngomong kalau di daerah istimewa Jogja ini ada berapa kabupaten yang ini Pak yang mengikuti pilkada? Ya, jadi ini pilkada di tengah pandemi, ya, betul. Sesuatu yang sangat baru dalam pemilihan kita. Kalau biasanya pemilihan atau pilkada itu kan dalam kondisi normal itu kalau ada bencana biasanya bencana alam, erupsi gunung, kemudian gempa bumi, tanah longsor dan seterusnya. Ini suatu yang baru dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah pemilu atau pilkada yang baru sekali ini. Nah di DIY di pemilihan serentak 2020 ini ada 3 kabupaten yang melaksanakan ya. Jadi ada Kabupaten Sleman. Ini jumlah pemilihnya paling besar. Paling besar. Ya. Calonnya ada berapa Pak? Calonnya itu ada 3 paslon. Ya. Kemudian Kabupaten Bantul. Ya, ini kalau jumlah pemilih kedua lah ya. Paslonnya ada 2 pasang. Ada 2 di Bantul ya Pak? Di Bantul 2. Kemudian di Gunung Kidul itu paslonnya ada 4. Ada 4. Ya, jadi beda-beda nih masing-masing ada 2, 3 sama 4 ya. Nah, ini mereka saat ini sedang dan terus melaksanakan persiapan karena sekarang sudah mendekati pemungutan penghitungan. Tentu mereka sedang mempersiapkan untuk logistiknya. Untuk logistik. Ya, kalau pilkada dilaksanakan 9 Desember, logistiknya tidak ada ya nggak jadi dilaksanakan. Karena itu pernah kejadian di tempat lain yang pengirimannya terlambat dan seterusnya, ya nggak jadi serentak, nggak jadi serentak gitu. Dan lagian ini Pak, sekarang kalau kemarin tuh yang sebelum pandemi kan ya memang hanya mikir logistik pemilu. Sekarang selain logistik pemilu juga logistik protokol kesehatan. Betul, ya. ada Itu 2. Jadi apa itu Pak persiapannya? Jadi ada persis seperti yang Mbak Isti sampaikan tadi. Ada perlengkapan pemungutan suara. Itu yang kita tahu ada kotak, ada surat suara, ada bilik. Ada perlengkapan lainnya lah, ada macam-macam itu banyak sekali alat coblos, bantalan dan seterusnya. Nah, APD itu ada 14 item yang juga akan menjadi kelengkapan untuk tahun ini. Jadi mulai dari masker sekali pakai, face shield, disinfektan, tempat cuci tangan dan embernya, penampungnya, sabun, hand sanitizer dan seterusnya itu ada semua di TPS dan diadakan pada saat yang sama. Nah, ini kalau pilkada sekarang ini nggak bisa dipisahkan, pilkada sendiri, APD sendiri tidak. Ini satu pilkada dengan protokol kesehatan sehingga harus dua-duanya jalan. Teknisnya pemungutan penghitungan jalan, protokolnya nggak boleh lepas. Jadi dua-duanya harus jalan. Petugas KPPS nanti ketika bertugas ya dia pakai face shield, dia pakai masker, sediakan hand sanitizer. Di TPS di depan pintu masuk ada tempat cuci tangan. Kursi-kursi diatur supaya tidak berjarak ya. Ada termogan untuk mengecek suhu dari awal. Jadi para pemilih. Pembatasan ada ya Pak ya? Pembatasan pemilih di satu TPS ada. Juga ada. Cara pembatasannya adalah dengan mengatur kedatangan. Betul. Jadi nanti di kalau orang Jawa biasanya nyebut undangan. Padahal itu kan surat pemberitahuan bahwa nama ini gitu, alamat ini. Kalau dulu bebas memulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang terserah. Mau datang jam 11 boleh, mau datang jam 12 boleh. Tapi sekarang diatur karena pandemi jangan berkerumun sehingga nanti diatur Suto itu jam 7 sampai jam 8 misalnya di antara itu. Noyo nanti jam 8 sampai jam 9. Jadi atur. Berarti intinya sedulur Jogja yang punya hak pilih jangan datang semaunya gitu betul. Ya Pak ya. Nah, itu nanti nggak terlayani dengan baik loh. Jadi nanti bisa ngumpul juga, berkerumun juga tetap nanti. Diperhatikan undangannya niku ya Pak ya. Betul. Karena kalau sekali kita terlambat ya tapi tetap diberi haknya ya Pak. Diberi hanya saja tapi potensi kerumunannya jadi besar. Jadi lebih besar. Jadi yang namanya protokol kesehatan itu harus dilaksanakan oleh semua pihak termasuk pemilih. Betul. Salah satu kepatuhan terhadap protokol dia datang sesuai dengan jam kehadiran yang diatur. Betul itu Pak, patuh terhadap protokol kesehatan juga. Betul. Yang pasti sudah disiapkan oleh petugas ini. Jadi lebih banyak petugasnya lagi ya Pak? Nambah gitu ya Pak? Petugasnya sama 7 orang, ditambah 2 dari petugas pintu masuk dan keluar yang keamanan itu. Sama jumlahnya, hanya ya itu tadi dengan protokol kesehatan. Dan nanti pemilih itu
tidak hanya diatur kedatangannya, diatur tempat duduknya. Begitu selesai ya sebaiknya pulang, Langsung jangan pulang, nongkrong. jangan ketemu ngobrol dulu. Sama aja juga di situ kalau. Iya, nanti udah diundang jam iya. segini, datang karepnya selesai nyoblos pulang, Iya. ternyata ketemu koncol lawas malah gitu ngobrol. Pak, ngobrol. Lama. Oke, nah ini tahapan-tahapan pilkada sendiri itu sejak awal sampai saat ini lumayan ini ya Pak ya. Kendala-kendalanya apa aja Pak? Kan ini kan kaitannya dengan pandemi ini juga. Ada yang namanya kampanye kemarin juga dan sebagainya, itu gimana menyikapinya Pak? Kalau kampanye kemarin sempat ada apa namanya masalah atau informasi yang beredar bahwa ketika kampanye itu tidak diatur, maka ada kemungkinan dia bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar. Sehingga dengan masukan aspirasi dari masyarakat itu, maka akhirnya kemudian KPU mengubah peraturannya dengan melarang beberapa jenis atau metode kampanye. Misalnya dulu nih boleh rapat umum di satu lapangan, belasan ribu bisa hadir di situ, bisa nonton konser dan seterusnya. Itu sekarang nggak boleh lagi. Sekarang udah dilarang. Nah, kalau dilakukan pasti akan dibubarkan. Nah, itu yang terkait dengan kampanye ya. Meskipun kalau dari perjalanan mulai 22 November sampai hari ini, itu kampanye tatap muka itu kan masih boleh maksimal 50 orang. Itu masih jadi favorit Mbak, masih. Tapi ini kemudian juga merubah mindset dari para paslon dan apa namanya parpol pendukungnya, bahwa dia harus mencari cara lain selain tatap muka. Jadi ada media sosial yang bisa dimanfaatkan. Apalagi eranya sudah seperti sekarang ini kan. Ada Zoom meeting bisa. Ya, kemudian juga lewat ya beberapa medsos itu yang ada, yang mainstream sekarang ini yang bisa kemudian dimanfaatkan karena itu bisa menjangkau pemilih-pemilih kita. Itu yang terkait dengan kampanye ya. Tapi yang terkait dengan tahapan-tahapan lain juga ada beberapa pembatasan ya Pak? Iya, ada pembatasan dan kemudian ada kendalanya itu adalah kalau tadi bicara soal kendala, salah satu tantangan sebenarnya saya sebutnya tantangan bukan kendala, itu adalah meyakinkan masyarakat untuk hadir ke TPS. Nah itu betul Pak, itu jadi, yang perlu diperjelas. Ya, dari beberapa kegiatan yang saya ikuti, diskusi, webinar dan seterusnya itu pertanyaannya hampir sama. Jadi semacam ada keingintahuan sebetulnya TPS itu aman apa enggak gitu. Nah itu yang kami perlu jelaskan. Tadi sudah kami sebut ada 12 hal baru di TPS ya. Tadi semua perlengkapan protokol sudah diadakan, kemudian prosedurnya juga sudah diatur. Bahkan bagi pemilih yang suhu tubuhnya diukur tadi 37,3 ke atas, sudah disediakan bilik khusus. Tetap bisa ngambil tapi ngelawar bilik khusus. Bilik khusus ya. Jadi bilik khusus disediakan nanti di luar yang TPS ada. Kita kan nggak tahu nih 37,3 ini demam karena apa nih? Karena COVID atau karena yang lain. Tapi demi amannya itu kemudian kita geser ke bilik yang khusus di luar TPS yang ada. Kemudian juga ini yang harus kami terus soundingkan, kampanyekan bahwa TPS itu aman, datang pakai masker, kalau nggak ada masker diberi masker sama KPPS, sudah disiapkan. Dan para petugasnya juga menggunakan sarung tangan latek, ya, betul. Iya, pakai sarung tangan latek. Jadi saya pikir sedulur Jogja yang punya hak pilih tidak usah khawatir, semua sudah diperhitungkan oleh petugas untuk pemungutan suara nanti ya Pak. Betul. Jadi protokolnya kita laksanakan betul itu. Tapi kalau untuk pembatasan warganya itu benar nggak Pak? Soalnya saya sempat tahu itu katanya TPS hanya bisa untuk 500 orang. Oh iya, betul. Itu betul ya Pak? Betul. Awalnya kan di undang-undang maksimal 800 orang nih. 800 orang. Tapi setelah ada rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, maka kemudian dibatasi maksimal 500. Dan di DIY ini jarang yang 500, rata-rata 400 ke bawah. Jadi tidak jadi masalah untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan diatur kehadirannya tadi. Mungkin ini aturan secara umum yang dibuat KPU Pusat untuk wilayah-wilayah lain yang memiliki warga banyak gitu ya Pak ya, di satu tempat atau satu wilayah itu lebih dari 500. Nah itu kita nggak usah bahas karena memang di DIY ini aman gitu, tidak lebih dari 500 tidak ada yang gitu lebih 500 ya, nggak ada. Yang pasti tadi itu disampaikan mungkin lebih terarah bisa nggak Pak, biar rekan-rekan tahu di sana seluruh jejak tahu bahwa datang sesuai jamnya, ininya biar saya urutkan lagi ya. Iya betul Pak. Jadi nanti pemilih itu akan mendapatkan pemberitahuan namanya dan diatur nanti jamnya berapa saja yang dia datangnya ya, harus sesuai dengan itu. Datang menggunakan masker. Masker wajib. Kalau tidak ada masker itu disediakan oleh KPPS kita. Nah kemudian begitu datang ada pengecekan suhu. Yang 37,3 sendirikan. Yang di bawah itu
masuk ke TPS, sebelum masuk dia cuci tangan dulu. Wajib Ya, cuci tangan dulu ada ya, Pak, pintu ya? masuk, pintu keluar ada tempat cuci tangan ya. Iya. Ada sabunnya juga. Kemudian masuk dia duduk menunggu antrean itu di kursi yang sudah dijaga jarak ya minimal Oke. 1 meter. Kemudian dipanggil untuk mendapatkan surat suara itu yang bersangkutan dapat sarung tangan plastik. Si pemilih ya Sama Pak, surat ya? suara, betul. Si pemilih dan juga si petugas sudah menggunakan Kalau petugas dari awal. Pakai ini ya, Kalau dari pemilih awal, ya? diberikan surat suara dan sarung Oh, tangan. ya. Nah kemudian setelah itu masuk ke bilik menggunakan hak pilih dengan mencoblos pilihannya. Kemudian setelah selesai itu kemudian sarung tangan dicopot, kemudian diberikan tinta tapi tetes. Kalau dulu celup ya. Sekarang tetes Ditetes. supaya tidak ada satu wadah dipakai bersama-sama. Iya, betul. Begitu dibuang sarung plastiknya itu kemudian nanti cuci tangan ada lagi. Jadi pintu masuk ada cuci tangan, pintu keluar ada cuci tangan lagi. Begitu pulang sudah nggak boleh nongkrong Iya. pulang. Jadi prosedurnya seperti itu diatur sangat ketat. sangat ketat. Bahkan petugas kami itu dibatasi usia. Kalau dulu bebas, iya, sekarang usianya 20 sampai 50. Ya, Dan tidak ada maksimal penyakit penyerta, usianya betul. 50 tanpa penyakit penyerta dan Betul. sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan Rapid sebelumnya Pak sudah, ya? sudah. Sudah dilakukan rapid. Nah ini Kak tadi pakai sarung tangan itu sarung tangan dilepas setelah nyoblos atau setelah ke meja ditetesin tinta Pak? Biar nggak salah paham, nanti udah dilepas gitu sama mereka? Iya, tentu kalau tetes tinta itu kan langsung ke jari ya. Langsung ke jari, Nah, iya. jadi dicopot, kemudian ditetes, kemudian dibuang di tempat sampah yang tempat disediakan di sampah situ. yang sudah Ya. disediakan. Soalnya saya khawatirnya gini Pak, biasanya kita Pakai plastik itu, kemudian ditetes. Buatan gini loh Pak rapid, terus ini kan limbah medis gitu kan. Oke. Karena tidak tahu dibuang di mana akhirnya main sembarang buang. Nah, termasuk Oke. juga sarung tangan plastik yang diberikan Betul. itu sebisanya dibuang di tempat yang sudah disediakan gitu ya Pak. Dan ya? ini teman-teman kami itu sudah menyiapkan skenario sampai ke bagaimana mengatasi limbah plastik dari pemilih yang memakai sarung tangan plastik Oh, itu. ya, itu Jadi gimana sudah dikoordinasikan dengan beberapa pihak ya. Dengan nanti begitu selesai limbah itu kemudian dikumpulkan, kemudian nanti dibuang sesuai dengan prosedur yang ada. Karena kita nggak tahu kan yang udah habis dipakai kan juga ini. Iya, iya, iya. Selain limbah plastiknya sendiri, Oke, ini juga betul, bisa Pak. menjadi media kan? Iya, betul. Nah, itu sudah dipikirkan oleh teman-teman di kabupaten. Iya, nah itu memang kalau nggak disampaikan secara detail begini masih ada rasa takut. Setelah itu sudah tidak takut, tidak tahu prosedurnya. Iya. Yang kita khawatirkan kan setelah pemilihan berlangsung muncul masalah baru terkait dengan APD, terkait dengan limbah lainnya itu kan Iya. termasuk limbah medis juga Betul, tidak bisa betul. kita buang di sembarangan. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdan, saat selesai pencoblosan menuju ke meja tinta, baru saat itu kemudian dibuang, gitu ya Pak? Atau Ya, tempatnya ada khusus sebelum di meja? ada tempat sampah yang disediakan. Ada tempat itu sampah bagian sebelum dari di situ. Oke. protokol kesehatan. Jadi Iya. disediakan tempat sampah khusus untuk sarung tangan Tempat itu. sampah. Ya. Jadi yang pasti nggak usah takut datang Itu ke ini. dia yang paling Dan penting wajib itu. karena memang suara sedulur Jogja yang punya hak itu bisa Iya. Pak membawa kerahmanan negara ini gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ini kan demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, hak Iya. pilihnya sudah diberikan. Nah, itu dimanfaatkan sebaik mungkin Iya. untuk memilih pemimpinnya sendiri. Itu gitu. yang bisa datang sendiri ke TPS. Nah. Yang tidak bisa. Kalau Ya, zaman ya, ya. dulu kan ke rumah sakit. Betul. Bagaimana dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyikapi hal itu? Artinya untuk petugasnya harus seperti apa? Koordinasinya seperti apa? Apa sudah dipikirkan Pak? Sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2020 tentang hal itu. Jadi bagi warga yang pada saat itu tidak bisa hadir ke TPS, ini sudah ada mekanisme yang diatur ya. Misalnya dia kalau dia COVID itu nanti KPU kerjasama dengan pihak rumah sakit ya, misalnya dia sedang dirawat di rumah sakit, itu akan mengikuti prosedur di rumah sakit bagaimana memberikan suara kepada yang bersangkutan. Tapi yang jelas ada petugas kami yang pakai baju hazmat, ikut ke dalam gitu Pak? masuk, kemudian pakai kotak. Nah, nanti mekanismenya seperti apa akan dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit. Ini yang COVID, yang sedang karantina mandiri di rumah atau isolasi itu juga demikian. Nanti didatangi dari rumah ke rumah, petugas kami membawa kotak juga sama. Kemudian akan dilayani. Tentu sekali lagi ini koordinasi dengan gugus tugas yang tahu persis bagaimana melayani itu. Nah, bagaimana dengan yang lain yang stroke misalnya, nggak bisa jalan, atau difabel yang mohon maaf hanya tiduran di kamar, itu termasuk bagian yang akan difasilitasi oleh petugas yang datang. Jadi ini yang sekarang sudah diatur dengan sangat rinci, jelas,
bahwa fasilitasi kepada pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS itu dilakukan. Berarti kita sampaikan juga kepada keluarga atau sedulur Jogja yang di sana yang punya keluarga tidak bisa ke TPS, tetapi didatangi atau diampiri lah bahasa Jawanya Pak oleh petugas. Tolong sudah hilangkan rasa panik, karena biasanya kan memangnya udah periksa dia belum kok mau datang ke sini, nanti orang tua kita yang sakit malah jadi sakit ke itu gitu. Itu berarti tidak usah terlalu khawatir karena semuanya sudah melalui prosedur ya Pak. Petugasnya semuanya sudah periksa. Sudah periksa menggunakan protokol kesehatan yang jelas dan yang pasti tinggal menyampaikan suara. Ya, itulah. Jadi itu kami terus akan meyakinkan bahwa ini insya Allah aman lah. Aman, insya Allah aman. Ya, berarti yang tidak bisa ke TPS didatangi ya Pak ya dengan protokol kesehatan yang lengkap. Nah, memang kalau kita tidak menyampaikan kepada sedulur Jogja secara gamblang, yang muncul nanti adalah berita-berita hoax yang akhirnya membuat mereka khawatir Pak. Nah, bagaimana caranya biar masyarakat ini tidak begitu gampang untuk percaya hoax terkait dengan pilkada ini Pak? Ya, ini salah satu hal yang selalu terjadi ya dalam tidak hanya soal pemilu pilkada tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, Pak. Sangat memprihatinkan karena hoax ini menyebar dengan masif ya di sebagian tempat dan kemudian juga bisa mempengaruhi pikiran orang. Betul, Pak. Nah, saya juga sesungguhnya berharap masyarakat itu tidak kemudian termakan hoax terkait dengan pilkada ini. Baik hoax ketika kampanye, misalnya ada kampanye negatif dari paslon atau terhadap paslon tertentu, kampanye hitam. Yang itu belum tentu jelas benar informasinya, tapi sudah kemudian langsung dipercaya. Atau hoax yang terkait dengan penyelenggaraan pilkadanya sendiri gitu ya. Nah, karena kalau kami ini sudah, mohon maaf ya, sudah agak kenyang dengan hoax ya. Di pemilu 2019 itu sudah berapa kali diserang dengan hoax itulah. Soal kotak suara kardus mie gitu-gitu dan seterusnya lah itu Pak KPU mendata pemilih gila di jalan dan seterusnya itu saya kira kalau pemilihnya cerdas maka dia tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap informasi itu dia akan menyaringnya terlebih dahulu apakah ini benar informasi karena itu pasti akan merugikan beberapa pihak. Nah sejauh ini di pilkada ini sih saya belum melihat ya terlalu masif soal hanya informasi yang belum tersampaikan saja secara utuh ke masyarakat. Tapi ini juga bisa menimbulkan mispersepsi juga sama sih. Tapi memang daya rusaknya lebih banyak yang hoax ya, yang saya tahu itu. Nah ini yang kita harapkan memang di saat ini tidak terjadi, apalagi saya melihat di DIY ya, itu kan kota pelajar, kota pendidikan, ini sudah seharusnya lewatlah yang terkait dengan hoax itulah dan harus sudah bisa menyikapinya secara dewasa terhadap informasi-informasi. Dan saya kira pemilih kita sudah cukup dewasa terkait ini. Nah itu kalau misalnya tadi mereka untuk Jogja sendiri kan sebenarnya untuk hoax itu sudah lumayan tidak begitu ini ya Pak, udah cukup dewasa mau nyikapinya. Nah ini kaitannya dengan kalau klarifikasi atau untuk mendapatkan informasi yang valid, kemanakah mereka untuk mencari informasi valid itu? Kami memproduksi informasi-informasi ya yang terkait dengan pilkada ya. Teman-teman KPU Kabupaten kemudian kami di KPU DIY melalui berbagai macam cara, ada videografis, infografis, medsos, kami juga punya videotron di depan kantor kami, kemudian website kami juga bisa dirujuk, kami juga buat flyer, baik yang soft file maupun yang hard, teman-teman kabupaten juga begitu. Kemudian juga teman-teman di luar KPU juga sama, seperti pemerintah misalnya, saya sebut misalnya Kominfo atau Kesbang, atau Tapom, itu mengadakan kegiatan-kegiatan, memberikan informasi-informasi mengenai pilkada ini yang benar. Jadi kalau rujukan utama memang ke KPU. Kalau informasi apa? Misalnya gini, ada satu hoax tentang atau satu informasi tentang paslon tertentu. Nah itu seharusnya dilacak dulu ke yang punya sumber resmi informasi. Ya, misalnya ke KPU-nya. Karena kami menyediakan informasi atau pengaduan apapun ya, atau menanyakan sesuatu juga bisa melalui email atau melalui, kalau di KPU dia ada chat yang di website juga ada chatnya. Insya Allah kami balas ya, ada chat yang dimasukkan itu. Nah
rujuk ke informasi itu. Kalau misalnya di informasi itu nggak ada, maka bisa ditanyakan. Ya, itu nanti pasti akan ada penjelasan. Nah, ini saya kira bagian dari pemilih cerdas ya, menyikapi informasi itu dengan mengklarifikasi atau memverifikasi atau memvalidasi apakah yang diterima itu benar atau tidak. Betul. Nah, itu. Ya. Jadi beberapa sumbernya memang itu. Saya kemarin juga sempat curi-curi star baca, mencari-cari info di KPU DIY lumayan. Beritanya sangat lengkap. Sampai saya mempelajari Bapak Ketua KPU ini juga dengan teman-teman anggotanya yang lain ya Pak ya, 5 orang ya Pak ya. Ada 5 orang. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah, ini kaitannya Pak, tanggal 9 Desember 2020 nanti kan sudah tahap pemungutan suara dan penghitungan hasil. Nah, Bapak sendiri pengen menyemangati petugas-petugas di TPS seperti apa? Silahkan Bapak. Baik, untuk seluruh teman-teman petugas penyelenggara pemilihan ya, khususnya petugas KPPS dan Linmas ya, atau petugas ketertiban di TPS yang jumlahnya puluhan ribu ya, yang nanti akan bertugas pada hari H. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi penyelenggara pemilihan di tengah pandemi. Ini sungguh sebuah bakti kepada negara ini dengan luar biasa. Ini hajat negara ya. Ini satu apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman kami sampai di level bawah. Yang kedua, tetap semangat menjalankan tugas pada tanggal 9. Insya Allah nanti aman ya. Dimulai dari teman-teman petugas penyelenggara sendiri dengan melaksanakan protokol kesehatan dan kemudian memberikan rasa aman kepada para pemilih. Dan saya doakan semuanya teman-teman penyelenggara saya sampai level TPS, KPPS itu agar sehat selamat pada saat bertugas maupun nanti setelah selesai bertugas. Saya kira itu. Iya, betul. Berarti dari petugasnya dulu yang harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan dulu ya Pak. Ya. Nah, ini tadi untuk petugas TPS. Sekarang yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemilih. Syarat pesannya apa ini Pak? Baik. Bapak Ibu, Saudara, seluruh semuanya. Para pemilih di pemilihan serentak lanjutan 2020 di Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, mohon bisa hadir menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai jam kedatangan yang sudah diatur dalam surat pemberitahuan atau C pemberitahuan. Nanti dicek ya, membawa alat tulis sendiri, memakai masker, kedatangannya dilihat jam berapa. Nah, ini kalau itu ditaati, maka Bapak Ibu sedulur semuanya itu sudah membantu melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di 3 wilayah di DIY. Sudah ya, Pak, itu ya. Datanglah ke TPS. Jamnya jangan lupa jamnya. Ya Pak ya. Nanti biar tidak bertambah kerumunan kalau terlambat datang ke TPS. TPS ya. Kebiasaan bilang TKP Pak. Ya, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamdan Kurniawan. Terima kasih telah hadir memberikan informasi yang valid kepada sedulur Jogja semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Polkes, Polisi punya podcast.